ada Saya Afra sebagai wawancara. Saya Sekar sebagai videografer dan fotografer. Saya Akses sebagai kameramen. Saya Sela sebagai fotografer dan videografer. Saya Indra sebagai editor. Saya Keten sebagai fotografer dan saya Dedan sebagai wawancara dan editor. Farmhouse Lembang adalah salah satu destinasi wisata yang sangat populer di Jawa Barat. Tempat ini didesain seperti peternakan ala Eropa loh. Ada berbagai aktivitas yang bisa kamu coba di sini, mulai dari masuk rumah hobbit hingga memberi makan hewan. Harga tiket masuk ke Farmhouse Lembang sekarang adalah 35.000 per orang, sedangkan tiket terusan harganya 50.000 per orang. Pengunjung dapat mendaftarkan voucher dengan susu. Farmhouse Lembang berada di Jalan Raya Lembang, nomor 18, Gudang Pasuruan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jaraknya tak begitu jauh dari kota Bandung, hanya sekitar 12 km atau perjalanan 20 menit. Nah, ya, saya itu udah sampai di Farmhouse nih. Udah masuk ke dalam. Mau ngapain nih kita habis ini? Oke, habis ini kita investasi aja sama orang ini yang lebih bagus dan lebih orang kita cari apa pendapat mereka tentang tempat ini. Tempat ini. Nah teman-teman, kita coba wawancarain Bapak di sana ya. Mari kita lihat. Oke Pak, sebelum kita mulai pertanyaannya, boleh tahu dulu Pak, Bapak siapa? Saya Herman, Pak. Oh Herman. Ya, searching di Oh saya Google. juga, habis itu langsung ke sini gitu ya, sama keluarga. Anak juga melihat katanya bagus pengen kesini. Gitu. Oh iya. Nah, yang pertama karena di Google kan direkomendasiin buat anak-anak. Oh kan. iya. Yang kedua dekat sama tempat menginap. Gitu. Oh iya. Yang kalau ini kalau buat anak-anak sih pengen bermain di sini. Oh main sama anak-anak ya? Jadi udah apa ngasih ke zoo. Oh iya ke zoo. Oh, iya. Banyak juga ya di farm sini ya? Iya. Ya kan kalau bilang kalau teman bermain ini kan yang biasanya nggak kenal jadi ikut main kan jadi kenal gitu. Oh, iya. Jadi ya, interaksi sosialnya gitu. Ya sangat penting sih mas. Oh iya. Karena Karena buat apa ya? Buat kan kalau keluarga kan saya kerja kan, jadi jarang lah kumpul sama keluarga. Jadi sekali-sekali buat ajak keluarga sini buat kumpul-kumpul gitu. Ya, yang menarik sih dari Google kan kelihatan kayak nuansa-nuansa Eropa gitu. oh iya. Itu yang bikin menarik. Sama lengkap lah buat anak gitu. Oh, iya. Jadi sensasinya itu bisa kayak merasa di luar negeri gitu ya Pak? Nah, iya. Ini suasananya adem mas. Ada dong ya. Jakarta kan. Oh iya beda. Jakarta banyak polusi gitu ya Mas. Iya. Iya sekarang di sini adem. Walaupun panas tuh udara dingin tuh terasa gitu. Terasa gitu. Ini mas lebih diperbanyak yang buat binatangnya gitu. Oh binatang. Yang zoo-nya di situ ya Mas? Oh iya. Kan masih kurang banyak kan mas. Oh, iya. Dikit gitu binatangnya. Iya. Oke. Masih ya Pak? Pasti ya. Iya, masih Pak. Nah, Pial, tadi kan kita udah wawancarai pengunjung dari Farmhouse ini ya. Sekarang kita mau ngapain lagi nih, Pial? Karena kita wawancarai tentang kita di sini. Gas, ayo kita coba. Gas, ayo kita mulai. Pertama, saya bisnisnya apa namanya sulap, saya baru saya punya jadinya saya rasa di sini karena barang-barang yang cantik, saya hal yang bisa pakai banget lebih banyak ya pastinya sosis makanan sama bahan Tadi kan udah keuntungannya. Kalau kerugian ada nggak sih jual di farmhouse ini? kerugiannya banyaknya di waktu. Kalau kita punya waktu banyak, mungkin kita beli bisa beli karena biasanya kalau beli biasa kita nggak bisa Masih satu tempat doang. kita pas mau pulang udah langsung juga gitu otomatis kita harus semuanya. Oh gitu ya Via, tadi keluh kesah dan keuntungan orang yang berjualan di farmhouse ini ya nggak sih? Iya. Gimana sekarang kita fokus untuk keliling-keliling apa aja yang ada di farmhouse? Setuju nggak? Setuju. Ayo kita lihat.
saya yang dirasakan adalah sukacita karena saya sama Romo saat itu diajak untuk ibadat yang kalian tadi tonton di awal video itu, yang fraternya melingkar di altar. Itu bagi saya pengalaman luar biasa untuk awam, sebagai awam saat itu ya. Saya merasa, wih gila, ini kayak di mana gitu, diapit Romo-Romo, frater-frater, suaranya kayak malaikat-malaikat gitu. Saya merasa merinding. Gini, sekarang semua orang punya smartphone ya, betul? Punya. Semua orang butuh internet, betul? Betul. Tapi nggak di semua rumah ada router. Ya. Ya, karena mungkin bagi keluarga tertentu mungkin masih tidak urgent, tidak mendesak, atau mungkin secara perekonomian juga belum terlalu dipertimbangkan untuk pasang router wifi di rumah, betul ya? Betul. Artinya kebutuhan itu ada, tapi tidak semua terfasilitasi. Sama halnya kayak kerajaan surga. Saya merasa saya butuh untuk menjadi router itu agar yang bisa mendapat internet wifi-nya itu semakin banyak. Ketika sama Romo-Romo tuh, Frater merasa bisa dekat gitu. Dan Frater banyak diperbarui dari sudut pandang, ilmu hidup, dan sebagainya. Ordo Salib Suci itu menjadi pakem liturgi. Seringkali dibilangnya sebagai pilar liturgi. Jadi patokannya kalau tentang liturgi-liturgi gitu, OEC gitu. Orang tua belum siap, terus minta saya kuliah. Lalu saya jalani kuliah, terus saya kuliah di Bandung. Di Bandung ketemulah sama OEC. Nah ternyata saya melihat fakta-fakta menarik tadi dari OVC-nya dan sebagainya. Jadi saya merasa kayaknya saya cocok di sini. Dan saya suka dengan liturgi, saya suka dengan musik, dan itu di OEC cocok sekali untuk saya. Saya rasa logo kami orang-orang tahu ya, dan terutama busana ordo sih. Bangun tidur kami setelah 5 atau 4/4 lah, terus mandi-mandi. Jam 5.15 itu sudah mulai meditasi di kapel sampai 6:10. Lalu jam 6 lanjut ibadat yang kalian tonton videonya tadi. Terus setengah 7 lanjut misa sampai jam 7. Terus kami sarapan, kami kelas dari jam 8, lalu istirahat sebentar, snack jam 10, lanjut lagi setengah 11 sampai jam 12. Lalu jam 12 ibadat lagi, siang, setelah itu makan siang. Habis makan siang kami doa lagi di kapel, eksamen, setelah itu tidur siang. Habis tidur siang, jam 3 bangun, mandi, snack, nah sore ada agenda lagi. Setelah agenda sore tadi, ibadat sore dulu, makan malam, terus studi mandiri atau agenda malam, lalu ibadat malam. Kalau pas karyawan ada yang hajatan, anaknya menikah gitu, atau acara apapun di lingkungan, biasanya minta tolong frater untuk kur. Jadi fraternya datang ke acara, sekalian jadi kur. Ibadat harian. Kadang kalau pas kita lagi kering gitu, lagi sedih, terus pas baca mazmurnya, loh kok pas ya sama suasana hati saya di situ, saya merasa Tuhan berbicara langsung dengan saya dan memberi saya kekuatan. Kering doa nih, justru malah doa, meminta Tuhan agar disadarkan kembali di kesadaran bahwa jangan sampai semuanya itu berjalan cuma rutinitas saya terus tanpa makna. Terus yakin semua orang itu pada dasarnya baik. Dengan kesadaran kalau orang itu baik, kita bisa belajar untuk positive thinking dan menghargai. Oh dia mungkin lagi ada masalah. Ya itu kadang tiap orang bukan siapa benar siapa salah, tapi punya sudut pandang masing-masing untuk melihat suatu kebenaran ya. Dan di situ yang sering terjadi konflik. Kalau melihat memang saudaranya perlu waktu sendiri, dibiarkan dulu. Nanti kalau semuanya sudah dingin, tenang, kondusif, baru dikomunikasikan lagi. Komunikasi adalah satu-satunya hal yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah. Saya sudah siap dengan konsekuensi resiko relasi yang akan terpisah sementara ini karena memang close kontak dan sebagainya. Tapi karena saling mendoakan jadi tidak masalah. Nah, kita bisa menghidupi 3 kaul itu dengan baik. Kaul kemiskinan, kaul selibat, kaul ketaatan. Di situ orang-orang bisa melihat kehadiran Kristus dalam diri kita, harapannya. Di situ saya rasa bisa menjadi dampak bagi mereka ya. Iya. Hubungi para pastor terdekat di paroki, itu langkah awal. Terus saya merasa tertarik, apakah ini panggilan atau enggak masih belum tahu karena ini awal, tapi mohon bimbingan gimana gitu. Lalu setelah itu nanti para pastor akan merekomendasikan biasanya untuk live in. Kalian harus live in di ordo-ordo di mana kalian tertarik untuk masuk. Saya mengajak untuk pertama-tama berdoa cari Tuhan dulu. Ngobrol sama Tuhan, tujuan Tuhan menghadirkan saya di dunia ini untuk apa? Situ Tuhan akan ngasih kalian petunjuk. Ketika kita menyelaraskan kehendak Allah dengan kehendak kita, saya percaya di situ akan ada jalannya, apapun tujuan hidupnya.
6 tahun. Oh 6 tahun. Kan Jawa, Oh, dari Jogja. Oma kan tinggalnya di Jawa. Dulunya di Jawa kan dari Jawa. Kan perawat, Oh perawat. Boromius. Keluarga Oma gimana Oma? Udah nggak ada, semua tinggal saya sendiri. Oh, Dan saya tidak nikah. Saya suka mimpin kur. Oh iya. Biasa, karena saya udah biasa di asrama sih. Di Jogja saya di asrama juga gitu. Pagi-pagi jam 4 sudah bangun, terus sembahyang, ya, makan pagi, terus sembahyang bersama Rosario, terus berjemur, udah jam senam, terus jam 11 doa Rosario, di siang makan siang di sini, terus tidur, jam 3 bangun doa Rosario, terus snack, terus jam 5 makan, udah terus tidur. Ya biasa aja kumpul ngobrol dan sebagainya, nggak ada yang khusus, nggak ada gitu. Ya. oh tiap hari. Iya, Oh, itu ceritanya. jadi lumayan dekat gitu ya sama suster-suster di sini ya. Oke. Kecil aja nggak masalah, nggak apa-apa, nggak sampai besar gitu. Bisa tiap hari berdoa, Rosario, karena tiap hari ada misa. Karena suasananya kah? Atau karena teman-temannya Oma? Suasana. Oh suasana aja. Mau nggak mau bahagia, saya nggak punya siapa-siapa, nggak punya saudara, orang tua saya nggak ada, saya paling kecil. Itu paling kecil, kakak saya udah nggak ada semua. Dari Australia saya belajar bahwa kasih sayang orang tua itu sangat besar terhadap anaknya, sehingga saya lebih perlu lagi untuk menghargai dan menghormati mereka. Saya juga memerlukan ide kreatif serta sifat yang pantang menyerah. Saya juga mendapat pemahaman baru tentang hidup, salah satunya adalah bahwa setiap orang itu pada dasarnya baik. Dengan memahami prinsip itu, saya bisa lebih menghargai orang lain. Dari pengalaman ini saya dapat pembelajaran bahwa untuk lebih menghargai orang tua saya, karena saya belajar bahwa waktu mereka di bumi ini sangat singkat, dan saya belajar juga untuk merawat flora dan fauna Indonesia, dan serta untuk belajar komitmen dan pandangan hidup yang berubah. Saya mendapatkan pengalaman baru yang seru dan juga menyenangkan, dan saya juga dapat mempelajari hal-hal baru yang banyak di sana, seperti cara menjalani hidup dengan tujuan komitmen dan lain sebagainya. Ya, kita harus memang kasih cinta, perhatian, dan kebahagiaan kepada oma-oma dan opa-opa. Yang saya pelajari kemarin yaitu tentang merawat hewan dan belajar bagaimana kehidupan sosial, belajar tentang kehidupan memelihara, bagaimana kehidupan saya dengan Tuhan dan sesama. Terakhir, saya belajar menghargai, menghormati, dan menyayangi orang tua kita, dan belajar bahwa setiap apapun dan dinamika hidup, kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Baik suka maupun duka, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita belajar bagaimana cara mencari, menghargai, menghormati, dan juga cara merawat orang tua kita. Kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih, aman, dan nyaman. Harus berbuat baik kepada sesama, keluarga, teman dekat, atau kerabat dekat. Kita harus menyayangi kakek nenek walaupun sudah tidak berdaya.